37. Dion bergegas keluar dari apartemennya, berniat datang ke apartemen sebelah untuk pamit pada Leo dan berangkat bersama dengan Kayla. Namun baru saja menutup pintu, Dion dikejutkan dengan sosok laki-laki yang tengah berbicara dengan Kayla di depan pintu apartemen Kayla. Dion menatap tajam pada sosok laki-laki yang dia kenal itu. Entah dari mana laki-laki itu tahu kalau Kayla tinggal di sini. Dion pikir setelah 1 bulan tidak melihatnya mendekati Kayla, laki-laki itu sudah menyerah. Ternyata masih terlihat semangat untuk menarik perhatian Kayla sampai bisa mengetahui keberenam Kayla saat ini. "Maaf Arkan, aku, permisi." Dion menyelonong masuk begitu saja ke dalam apartemen Kayla. Dia bahkan sampai menyenggol bahu Arkan. Ulah Dion membuat Kayla dan Arkan menatap heran. Namun Dion cuek saja. Dia memanggil Leo sembari masuk ke dalam. "Kamu dan Dion tinggal?" "Tidak, aku tidak tinggal bersama dengannya," potong Kayla cepat. "Tapi apartemen Dion ada di sebelah." Kayla menatap ke arah pintu apartemen yang berada persis di sebelahnya. Arkan terkekeh gemas melihat kepanikan di wajah Kayla. "Aku bukan mau bilang kalian tinggal bersama," tutur Arkan. "Kenapa bisa berpikir aku akan bilang seperti itu?" Arkan tersenyum tipis. Terlihat senang melihat Kayla tersipu malu karena sudah salah sangka. Aku," Kayla jadi gugup sendiri. "Lupakan saja," ujar Arkan santai. "Jadi bagaimana? Berangkat bersama?" Arkan menatap penuh harap. "Aku sudah jauh-jauh datang ke sini, tidak mungkin akan dibiarkan berangkat sendirian kan?" tuturnya dengan senyum tipis. Kayla terlihat bingung, entah kenapa tiba-tiba memikirkan Dion. Takut Dion akan marah padanya jika berangkat dengan Arkan. Tapi di sisi lain merasa kasihan pada Arkan yang sudah sengaja datang ke apartemen untuk menjemputnya. Kayla bahkan heran bagaimana Arkan bisa tahu kalau dia tinggal di apartemen ini. Saat ditanya, Arkan hanya menjawab rahasia. Entah siapa yang memberitahunya, atau mungkin diam-diam Arkan membuntutinya dan Dion saat pulang dari kantor. "Kamu akan berangkat dengan Dion?" tanya Arkan lagi karena Kayla tak kunjung memberikan jawaban sejak tadi. "Tidak." Kayla menggeleng cepat. Dia merasa kasihan pada Arkan sampai tidak tega untuk menolak ajakannya, terlebih wajahnya terlihat sendu saat menunggu jawaban darinya. "Tunggu sebentar, aku ambil tas dan pamit pada Leo dulu," ujar Kayla. Dia lalu bergegas masuk dan membiarkan pintu tetap terbuka. Kayla tidak berani menyuruh Arkan untuk masuk ke dalam apartemen, karena dia sadar apartemen yang dia tempati saat ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Dion untuk Leo. Jadi Kayla merasa tidak punya hak untuk memasukkan orang lain ke apartemen ini tanpa seizin Dion. Apalagi Arkan yang jelas-jelas tidak disukai oleh Dion. Saat masuk, Dion tampak sedang duduk di samping Leo yang tengah disuapin oleh pengasuhnya. Laki-laki itu asik mengajak Leo bicara. "Leo harus habiskan makanannya ya, Mama berangkat dulu," ucap Kayla sembari menghampiri putranya dan mendaratkan kecupan di pucuk kepala Leo. "Iya Mama, hati-hati di jalan," ucap Leo. Dia mengulurkan tangan, meraih tangan Kayla dan mencium punggung tangannya. "Anak pinter," Kayla mengusap gemas rambut Leo. Dia lalu beralih pada Dion yang sejak tapi terus menatapnya datar. "Maaf Di, aku berangkat duluan," pamit Kayla pada Dion. Tanpa menunggu respon dari Dion, Kayla bergegas pergi. Dion hanya diam saja, menatap tajam punggung Kayla yang kian menjauh dari pandangan matanya. "Maaf lama," ucap Kayla begitu keluar menghampiri Arkan. Laki-laki itu menunggu dengan bersandar di dinding dan kedua tangan yang disilangkan. Senyumnya mengembang saat melihat Kayla datang. "Tidak masalah," sahut Arkan. "Ayo," ajaknya. Kayla mengangguk. Keduanya jalan beriringan menuju basement. "Beberapa hari terakhir aku datang ke rumah Celina, ternyata sudah tidak tinggal di sana lagi," tutur Arkan. Dia mulai melajukan mobilnya. "Jadi kamu masih sering datang ke sana?" "Tidak, hanya 2 kali," sahut Arkan. "Aku baru kembali dari LN 4 hari lalu. Aku pikir kamu masih tinggal di sana, jadi aku datang seperti biasa untuk menjemputmu." Arkan menoleh sekilas dengan senyum tipis. "Maaf, aku tidak sempat memberitahu." Kayla terlihat tidak enak pada Arkan. "Tidak masalah," jawab Arkan lembut. "Apa Dion tidak marah melihat kamu berangkat denganku?" Kayla menoleh, diam sejak karena untuk berpikir. Marah? Untuk apa marah? Kayla mengajukan pertanyaan yang juga ditujukan untuk dirinya sendiri.
Rasanya tidak ada alasan bagi Dion untuk marah padanya hanya karena dia berangkat dengan Arkan. Pasalnya dia dan Dion tidak memiliki hubungan apapun dan tidak terikat status. Aku rasa dia tidak suka kalau aku dekat denganmu. Tutur Arkan dengar tawa kecil. Dia mengingat sikap dingin dan ketus Dion saat dekat dengan Kayla. Sorot mata Dion seolah sedang mengibarkan bendera peperangan padanya. Kayla tersenyum kikuk. Mungkin hanya perasaan kamu saja. Jawabnya, walaupun Kayla setuju dengan pendapat Arkan, namun dia enggan membenarkan hal itu. Dia juga tidak mau terlalu percaya diri jika Dion cemburu padanya karena dekat dengan Arkan. Makasih Ar, Kayla tersenyum tulus. Aku jemput lagi nanti, tidak ada penolakan. Ujar Arkan. Tapi, sudah aku bilang tidak ada penolakan. Potong Arkan lembut. Kayla hanya diam, lalu bergegas keluar dari mobil. Kalau dia terus menjawab, bisa-bisa akan semakin lama tertahan di dalam mobil. Hati-hati di jalan, ujarnya sembari menutup pintu. Arkan mengangguk dan tersenyum teduh. Asteris. Sejak pagi hingga hampir menjelang jam pulang kantor, suasana di ruang kerja itu sangat sunyi. Tidak ada obrolan yang terjadi di antara Dion dan Kayla. Dion bahkan tidak menoleh sedikitpun sejak masuk ke dalam ruangan. Dan setiap kali akan keluar ruangan, dia berjalan tegap dengan pandangan ke arah lain, sangat jelas menghindari untuk menatap ke arah Kayla. Meski memasang wajah datar saat pertama kali datang, namun terlihat jelas ada kekesalan yang dia pendam. Menyadari ada yang berbeda dari sikap Dion, Kayla memilih acuh. Dia sudah bisa menebak apa yang membuat Dion jadi seperti itu. Sudah pasti karena tadi Arkan datang ke apartemen dan dia memilih untuk berangkat bersama Arkan. Terkadang sikap Dion yang pelin-pelan membuat Kayla bingung sendiri menghadapinya. Entah apa yang diinginkan oleh mantan suaminya itu. Terkadang Kayla merasa Dion menginginkannya untuk kembali, tapi tak jarang Dion membuatnya merasa tidak diinginkan. Dering ponsel milik Kayla memecah keheningan di dalam ruangan mereka. Kayla bergegas mengambil dan mengangkat sambungan telepon dari Arkan. Ya halo, apa? Sudah di bawah. Tapi 15 menit lagi aku baru turun. Oke, baiklah. Kayla mematikan telepon dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Saat pandangan matanya lurus ke depan, dia melihat sorot mata tajam Dion yang terus mengarah padanya. Tatapan matanya terlalu mengerikan, seakan ingin memangsa buruannya. Kayla memilih sibuk dengan pekerjaannya dan pura-pura tidak tahu dengan hal itu. 15 menit jadi terasa sangat lama karena Kayla merasa gerak-geriknya terus diawasi oleh Dion. Begitu jam kerja berakhir, dia langsung beranjak dari meja kerjanya. Berjalan menghampiri meja kerja Dion untuk pamit keluar lebih dulu. Permisi Pak, maaf saya duluan. Pamit Kayla sopan. Dia sampai membungkuk padanya. Dion tak langsung menjawab, dia justru beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Kayla. Kenapa buru-buru? Tanya Dion. Nada bicaranya memang santai, tapi mampu membuat bulu kuduk Kayla meremang karena aura yang keluar dari tubuh dan tatapan Dion terasa mencekam. Kayla bahkan sampai mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dengan Dion. Tapi ini sudah waktunya pulang Pak, sahut Kayla. Dion hanya mengukir senyum semir. Aku punya pekerjaan yang harus kamu selesaikan, hari ini kamu lembur. Tegas Dion dengan suara datar. Dia mengambil map hitam di meja kerjanya dan memberikannya pada Kayla. Proposal ini sangat buruk, kamu harus merevisinya, perintah Dion. Kayla menerima map itu dengan ekspresi bingung. Pekerjaan itu bukan tugasnya, tapi Dion malah melimpahkan padanya. Tapi Pak, ini bukan. Apa kamu tidak dengar perintahku? Seru Dion. Cepat kerjakan, selesaikan hari juga. Titahnya tegas. Kayla yang tidak punya hak untuk menolak perintah atasannya, segera kembali ke meja kerja dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Dion. Dia terpaksa mengirimkan pesan pada Arkan agar tidak menunggunya. Bersambung, 38. Selesaikan pekerjaan kamu, jangan pulang sebelum selesai. Tegas Dion. Dia beranjak dari duduknya setelah melepaskan jas dan memasangnya di senderan kursi. Kayla yang sedang fokus hanya melirik sekilas sembari menganggukkan kepala. Brak, suara pintu yang tertutup kencang mengagetkan Kayla hingga tersentak. Dia langsung menatap ke arah pintu dan mendapati Dion sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Ya ampun, kenapa dia jadi semakin menyebalkan seperti itu? Kayla menggeleng heran. Tak mau ambil pusing, Kayla kembali merevisi proposal itu.
Menghadapi sikap Dion harus banyak-banyak sabar dan jangan terlalu dibawa perasaan agar tidak sakit hati. 30 menit berlalu, Dion kembali ke ruangan. Dia langsung menyambar jas dan mengambil tas kerja miliknya. "Kamu boleh pulang," seru Dion. "Hah, kenapa Pak?" tanya Kayla. Sejak tadi dia sedang serius dengan pekerjaannya, hingga tidak terlalu jelas mendengar ucapan Dion yang sangat cepat. "Kamu bisa pulang sekarang," tegasnya. Perintah dari Dion tentu saja membuat Kayla kebingungan. Dia jadi bengong. Baru 30 menit tapi sudah disuruh pulang. Pekerjaan yang diberikan oleh Dion bahkan belum selesai setengahnya. "Pulang, tapi pekerjaannya belum selesai Pak," ujar Kayla bingung. Padahal Dion sendiri yang menyuruhnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak boleh pulang sebelum selesai. "Terserah kamu saja, mau pulang atau tidak," ketusnya sembari beranjak keluar dari ruangan tanpa mengatakan apapun lagi. Ya ampun, ada apa dengan manusia es itu? Kayla menggeram kesal sambil mengacak-acak rambutnya sendiri karena dibuat emosi oleh kelakuan Dion yang menguji kesabaran. Entah apa maksudnya menyuruhnya untuk lembur, tapi baru 30 menit sudah disuruh pulang. Benar-benar menjengkelkan, selalu seenaknya sendiri. Tidak mau berada di ruangan itu sendirian, Kayla memutuskan untuk pulang. Lagi pula Dion sendiri yang menyuruhnya pulang. Kayla memesan taksi untuk pulang ke apartemen. Pekerjaan kali ini tidak banyak, tapi terasa sangat melelahkan karena harus menghadapi manusia es. Kayla buru-buru masuk ke dalam apartemen. Dia ingin mandi, bila perlu berendam untuk menyebarkan pikirannya yang selalu dibuat kusut oleh Dion. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar Leo. Terdengar suara bising di dalam sana. Tawa itu sangat jelas milik Dion. Kayla menghela nafas berat. Dia senang karena Leo bisa selalu dekat dengan Dion. Tapi di lain sisi, Kayla merasa frustasi harus selalu melihat Dion. Hidupnya jadi seperti 24 jam hanya melihat wajah Dion saja. Sudah cukup 8 jam berada di kantor dengan disuguhkan pemandangan wajah Dion yang selalu dingin dan terkadang asam. Begitu sampai di apartemen, Kayla harus disuguhkan dengan wajah itu lagi. "Permisi Bu, saya pamit pulang," pengasuh Leo menghampiri Kayla. Kedatangannya membuat Kayla sedikit tersentak lantaran tadi sedang melamun. "Ah iya, terima kasih sudah menjaga Leo." Kayla tersenyum tulus pada wanita paruh baya itu. "Sama-sama Bu," ucapnya. Dia bergegas pergi dan keluar dari apartemen. Kayla membuka perlahan pintu kamar Leo karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Tawa mereka tak kunjung reda sejak tadi, hingga menarik rasa penasaran Kayla untuk melihat ke dalam. Namun baru membuka sedikit pintu itu, seseorang dari dalam menarik pintu dengan kuat dan membuat Kayla terdorong ke dalam. Kedua tangan Kayla berusaha mencari sesuatu yang bisa dia pegang untuk menopang tubuhnya agar tidak tersungkur ke lantai. Bro, walaupun sudah menemukan pegangan, Kayla tetap jatuh tersungkur. Namun tubuhnya tidak langsung bersentuhan dengan lantai karena ada tubuh Dion di bawahnya. Geram Dion sembari memegangi kepalanya. "Mama, Papa," Leo langsung berlari menghampiri kedua orang tuanya yang terjatuh. Ya ampun maaf," suara Kayla terbata. Dia panik melihat raut wajah Dion yang kesakitan sembari memegangi kepalanya yang terbentur. "Kayla, kau ini benar-benar," geram Dion dengan tatapan tajam. Kayla bergegas menyingkir dari atas tubuh Dion, tapi karena terburu-buru, dia jadi menekan milik Dion dengan lututnya. "Arggggh, sial," Dion langsung meringkuk kesakitan, kedua tangannya memegangi bagian itu. Kayla yang tidak sadar telah melukai aset berharga milik Dion, hanya berdiri dan bengong melihatnya. Kamu kenapa? Papa, kenapa? Lu berjongkok?" Dia mengguncang punggung Dion. "Kenapa kamu bilang?" Dion menekankan kalimatnya. Dengan susah payah dia berusaha untuk berdiri. Leo tunggu di luar dulu ya." Dion menyuruh Leo untuk keluar dari kamar. Bocah kecil itu menurut, dia mau keluar dari kamar dan tidak protes saat Dion menutup pintu. Kamu mau apa?" Leo bisa berpikir macam-macam kalau kita berduaan di dalam kamar seperti ini. Wajah Kayla seketika panik. "Leo masih kecil, dia tidak bisa berpikir macam-macam sepertimu," sahutnya ketus. "Apa kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" seru Dion. Dia berjalan mendekat dengan langkah yang sedikit terseret.
Benda pusaka itu sepertinya mengalami cedera hingga membuat Dion tidak berjalan dengan sempurna. Tidak, Kayla menggeleng cepat. Dia sama sekali tidak tahu apa yang membuat Dion sampai menjerit kesakitan. Tidak, kamu bilang. Dion semakin terlihat geram. Kamu sudah menginjaknya dengan lututmu. Seru Dion sembari mengarahkan matanya ke bagian benda itu. Kayla langsung melongo, dia tidak menyangka sudah menekan milik Dion dengan lututnya. Pantas saja Dion langsung menjerit saat dia beranjak dari atas tubuh Dion. Ya ampun, apa masih berfungsi? Pertanyaan konyol itu lolos begitu saja dari mulut Kayla. Dia takut milik Dion jadi mati dan tidak bisa digunakan lagi. Bila bisa Dion akan menduda seumur hidup karena tidak ada yang mau dengannya. Pertanyaan itu membuat Dion langsung tersenyum penuh arti. Mana aku tahu, sahutnya, harus dicoba dulu kalau mau tahu masih berfungsi atau tidak. Kata Dion. Dia pura-pura terlihat kesal padahal ada niat terselubung di dalamnya. Ya sudah, sebaiknya kamu coba saja di kamar mandi. Aku keluar dulu. Kayla berjalan cepat ke arah pintu, membuka kunci dan buru-buru kabur dari hadapan Dion. Dia tahu akal bulus Dion yang sedang berusaha untuk menjebak. Kayla, kau, seru Dion. Kamu harus tanggung jawab, teriak Dion sembari mengejar ke arah pintu. Tidak mau. Sahutnya sembari menahan tawa. Dia bergegas lari ke kamarnya. Mama mandi dulu ya sayang. Pamit Kayla pada Leo yang tengah duduk di ruang keluarga. Begitu masuk ke kamar, Kayla langsung menguncinya. Dia tidak mau Dion tiba-tiba masuk dan menyuruhnya untuk tanggung jawab. Sial, gerutu Dion lirih. Suasana makan malam terasa canggung. Kayla tidak berani menatap ke arah Dion. Dia masih takut dengan kejadian tadi sore. Walaupun Dion tidak membahasnya lagi untuk bertanggung jawab, namun gerak-gerik dan tatapan mata Dion terkadang membuat Kayla merasa curiga. Entah kenapa Kayla sangat yakin kalau Dion akan terus menagih pertanggungjawaban itu darinya. Dion menemani Leo bermain setelah makan malam. Sementara itu, Kayla yang sudah selesai mencuci piring memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Tentu saja untuk menghindar dari Dion. Kayla menatap jam yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di luar juga sudah sunyi, tidak terdengar suara apapun lagi. Dia berharap Dion dan Leo sudah tidur, atau jauh lebih baik lagi kalau Dion pulang ke apartemennya. Karena penasaran, Kayla memutuskan untuk keluar kamar dan mengeceknya. Dia mengendap-endap seperti maling di tempat tinggalnya sendiri. Suasana di luar cukup redup karena lampu di beberapa ruangan sudah dimatikan. Kayla tersenyum lega. Itu artinya Leo sudah tidur. Tak sampai di situ, Kayla berjalan ke kamar Leo untuk memastikan keberadaan Dion. Entah di mana laki-laki menyebalkan itu. Berharap Dion kembali ke asalnya. Baru akan memutar handle pintu, Kayla dikagetkan dengan kehadiran Dion yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Ya ampun, kamu membuatku kaget, pekik Kayla. Dia berusaha tenang meski sebenarnya takut pada Dion. Bagaimana? Sudah siap tanggung jawab? Tanya Dion dengan sebelah alis yang diangkat. Jangan gila Di, aku tidak mau, sahut Kayla sewot. Jangan menyentuhku lagi, kamu harus tahu batasan. Kalau mau melakukannya, nikahi aku dulu. Tangan Kayla tegas. Dia tidak serius mengancam Dion seperti itu. Kayla hanya ingin Dion berhenti berbuat macam-macam sesuka hati. Ucapan Kayla langsung membuat Dion diam seketika. Kenapa? Tidak mau menikahiku? Tanya Kayla. Kalau begitu jangan macam-macam lagi. Kayla buru-buru pergi dari hadapan Dion. Selagi Dion diam saja dan tidak mengejarnya, Kayla terus berjalan cepat dan masuk ke dalam kamar. Dia mengunci pintu dengan perasaan lega. Akhirnya bisa lolos dari terkaman buaya. Bersambung. 39.1 minggu berlalu. Sejak kejadian itu, Dion tidak berani macam-macam lagi pada Kayla. Sikapnya juga berubah, baik di kantor maupun di apartemen. Dion mulai bersikap normal layaknya bersikap pada orang lain. Sikap dingin dan ketusnya terhadap Kayla perlahan mulai berkurang. Dia juga lebih santai saat Arkan datang ke apartemen untuk menjemput Kayla. Tidak seperti sebelumnya yang menatap tajam dengan ekspresi tidak suka. Kayla melirik arloji di pergelangan tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Biasanya Dion sudah bersiap untuk keluar dari ruangan 10 menit sebelumnya, tapi sampai saat ini masih berkutat dengan laptop di depannya. Kayla jadi merasa tidak enak jika pamit pulang, sedangkan atasannya saja masih sibuk dengan pekerjaan.
Hal itu membuat Kayla berdiam diri di meja kerjanya, sesekali melirik ke arah Dion. Sudah waktunya pulang, kenapa masih diam di situ? Tegur Dion dengan suara datar, tapi matanya tak beralih sedikit pun dari layar laptop di depannya. Kayla langsung menatap ke arah Dion, terlihat senang karena akhirnya Dion memberikan tanda untuk menyuruhnya pulang. Saya boleh pulang Pak? Tanya Kayla. Memangnya siapa yang melarang kamu pulang? Dion balik bertanya. Suaranya semakin datar saja, namun sempat melirik sekilas pada Kayla. Ucapan Dion membuat Kayla tersenyum kikuk, merasa salah tingkah hingga melontarkan pertanyaan yang tidak masuk akal. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Kayla langsung bergegas dari duduknya. Sejak tadi dia memang sudah membereskan meja kerjanya dan siap untuk pulang. Hanya saja dia menunggu komando dari si penguasa ruangan. Permisi Pak, saya pulang duluan. Pamit Kayla setelah berhenti di depan meja kerja Dion. Laki-laki itu hanya memberikan anggukan. Kayla beranjak keluar, sebenarnya belakangan ini merasa ada yang kurang karena perubahan sikap Dion. Biasanya Dion selalu membuatnya berangkat dan pulang bersama dengan menggunakan segala cara, bahkan terkadang menggunakan cara yang tidak masuk akal. Tapi sudah 1 minggu ini Dion tidak pernah lagi mengajaknya berangkat atau pulang bersama. Kamu ada acara nanti malam? Tanya Arkan. Dia melirik dalam sosok wanita cantik yang duduk di sebelahnya. Sudah beberapa hari ini selalu menjemput dan mengantarnya pulang. Tidak ada, jawab Kayla sembari menggelengkan kepalanya. Mau makan malam di luar? Ajak Arkan dengan senyum teduh di wajahnya. Kayla diam sesaat, mencari cara untuk menolak ajakan Arkan. Maaf kamu tidak akan menolakkan. Potong Arkan dengan nada bicara yang terdengar kecewa. Kamu bisa mengajak Leo, aku juga ingin dekat dengannya. Tuturnya dengan seulas senyum. Ada keseriusan dalam raut wajah dan sorot mata Arkan saat mengatakan ingin dekat dengan Leo. Kayla memang sudah paham kemana arah Arkan sejak awal mendekatinya. Arkan seperti ingin menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Baiklah, tapi aku tidak bisa janji. Aku harus bicara dulu dengan Leo. Tuturnya, nanti aku kabari lagi. Arkan tersenyum senang mendengar jawaban Kayla, meski belum pasti bisa makan malam bersama, setidaknya Kayla mau menerima ajakannya. Terima kasih ucap Kayla sembari membuka pintu mobil. Arkan hanya menganggukkan kepalanya. Hubungi aku kalau Leo setuju untuk pergi denganku, katanya sambil terus menatap ke arah Kayla. Tatapan yang bisa diartikan penuh rasa di dalamnya. Memang sejak awal melihat Kayla di rumah Celina, wanita cantik itu sudah menarik perhatiannya. Wajah cantik dan aura yang terpancar seakan memberikan energi positif untuknya. Iya, aku mengerti, jawab Kayla. Hati-hati di jalan. Kayla segera menutup pintu mobil setelah keluar. Dia sadar jika Arkan sedang menatapnya intens, jadi berusaha untuk mengakhiri tatapan itu. Kayla baru saja menghubungi Arkan, mengatakan padanya kalau Leo bersedia untuk pergi bersama mereka. Saat ini Kayla sedang bersiap-siap setelah tadi menggantikan baju Leo dan memakaikan sepatu pada putranya. Mama, ada papa, seru Leo. Dia berteriak sembari masuk ke dalam kamar Kayla. Kayla langsung menoleh, dia lupa memberitahu Dion kalau malam ini akan pergi jadi tidak bisa makan malam bersama di apartemen. Karena biasanya memang Dion selalu datang menjelang makan malam. Iya sayang, nanti mama keluar. Kayla kembali menyisir rambut panjangnya yang dibiarkan terurai. Papa mau ajak Leo jalan-jalan mah, seru Leo lagi. Dia sudah berdiri di samping Kayla. Jalan-jalan, kening Kayla mengkerut. Tidak biasanya Dion mengajak Leo jalan-jalan tanpa memberitahunya lebih dulu. Iya, ayo mama, jangan lama-lama. Leo menarik tangan Kayla, mengajaknya untuk keluar dari kamar. Iya sayang sebentar, mama ambil tas dulu. Kayla langsung mengambil tas di atas ranjang begitu Leo melepaskan tangannya. Setelah itu bergegas menghampiri Dion yang sudah duduk santai di ruang keluarga. Laki-laki itu terlihat lebih muda dengan memakai setelan kasual. Ayo papa, kita jalan-jalan. Seru Leo. Ucapan Leo seolah tidak didengar oleh mereka. Karena baik Kayla maupun Dion, keduanya sama-sama menatap bingung. Dion bingung lantaran Leo sudah bersiap untuk pergi, begitu juga dengan Kayla. Sedangkan dia belum memberitahu Kayla kalau akan mengajak Leo keluar malam ini. Kamu mau ajak Leo kemana?
Tanya Kayla setelah beberapa saat saling terdiam. Apa kamu dan Leo mau pergi? Bukannya menjawab, Dion malah mengajukan pertanyaan yang serupa. Kayla langsung gugup, dia tidak enak untuk berkata jujur pada Dion. Entah kenapa deh, sedikit takut membuat Dion kesal padanya karena sudah berani mengajak Leo pergi dengan laki-laki lain. Aku dan Leo, ucap Kayla gugup, dan bersamaan dengan itu bel apartemen berbunyi. Sebentar Kayla bergegas pergi untuk membukakan pintu. Mungkin dia akan menunda makan malam bertiga dan membiarkan Dion membawa Leo jalan-jalan. Karena tidak mungkin jika Kayla melarang Dion membawa Leo jalan-jalan. Senyum Arkan mengembang. Sangat manis, penuh dengan kekaguman dalam tatapannya. Kamu cantik. Pujian itu lolos begitu saja dari bibir Arkan saat melihat Kayla. Makasih. Kayla hanya tersenyum kikuk. Kamu sudah siap? Tanyanya. Di mana Leo? Pandangan mata Arkan mengarah ke dalam apartemen. Beberapa detik kemudian ekspresi wajahnya langsung berubah saat melihat Dion ada di dalam sembari menggendong Leo. Kayla langsung paham dengan perubahan wajah Arkan, ditambah dia mendengar suara langkah kaki yang kian mendekat. Maaf aku tidak tahu kalau Dion mau mengajak Leo jalan-jalan. Turut Kayla, dia langsung merasa tidak enak hati pada Arkan. Hanya mengajak Leo, atau mengajak kamu juga? Tanya Arkan, tapi tatapan matanya terus menatap lurus ke belakang Kayla. Menatap Dion yang berdiri tak jauh di belakang Kayla. Aku hanya akan pergi dengan putraku. Jawab Dion cepat. Kalau kalian mau pergi, pergi saja. Ucapnya lagi. Dion lalu berjalan melewati Kayla dan Arkan untuk keluar dari apartemen. Mama, ayo mah, Leo melambaikan tangan pada Kayla, meminta Kayla untuk ikut dengannya. Leo hanya pergi dengan papa saja, ujar Dion. Mama tunggu di rumah, katanya sembari melirik sekilas ke arah Kayla. Tapi Leo mau pergi sama mama juga. Leo merengek, enggan pergi bersama Dion jika tanpa mamanya. Pergilah, lain kali saja kita makan bersama. Ucap Arkan lirih. Dia sedikit mengulas senyum meski jelas terlihat kecewa karena batal makan malam bersama Kayla dan Leo. Tapi tidak apa, masih ada hari esok. Potong Arkan cepat. Aku pulang dulu. Pamitnya sembari mengusap sekilas pundak Kayla. Maaf. Kayla menunduk dengan perasaan bersalah sekaligus kasihan pada Arkan. It's okay. Jawabannya. Arkan beranjak dari sana dengan langkah lesu. Kayla menghela nafas, menatap kasihan pada Arkan yang terlihat kecewa. Mau ikut atau tidak? Tegur Dion datar. Kayla mengangguk cepat, mengunci pintu dan mengikuti langkah Dion di belakang. Bersambung.